baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih fi marwahu Ibn Abbas wa ghairuhu. Baginda bersabda, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah Ta'ala akan naungi mereka di hari yang tiada naungan melainkan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang di bawah naungan Allah adalah mereka yang di bawah naungan Allah ketika mereka di dunia. 7 itu adalah gambaran daripada amal seorang hamba. Mari kita lihat apakah ada kesempatan kita untuk masuk dalam 7 golongan itu. Baginda bersabda, yang pertama adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang berlaku adil atas rakyatnya. Engkau pemimpin atas rakyat tubuhmu, engkau pemimpin atas rakyat keluargamu, engkau pemimpin atas siapa yang engkau naungi di perusahaanmu atau di lembagamu atau dimanapun itu. Tatkala engkau berlaku adil atas mereka, maka engkau masuk dalam golongan pertama di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada padang mahsyar itu, ikhwani. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang dia mempunyai kekuatan, kesehatan yang luar biasa, dan dia tidak menggunakannya untuk berfoya-foya, dia hanya menggunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuklah si pemuda itu dalam golongan yang Allah Ta'ala naungi nanti. Dan yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hati sanubarinya senantiasa terikat dengan masjid. Tatkala ia masuk masjid, dia merasakan ketenangan, ketentraman, dan tatkala ia keluar dari masjid menuju rumahnya, dia kangen menunggu momen untuk bisa kembali lagi ke masjid. Orang yang seperti itu akan masuk juga dalam golongan yang Allah Ta'ala naungi nanti, ikhwani. Allahumma ja'alna minhum. Dan yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraga alaih, 2 orang manusia yang menjalin tali persaudaraan mereka bukan karena dunia, bukan hanya karena bisnis, bukan karena perihal materi yang sementara, namun mereka jalin persaudaraan, mereka berkenalan demi karena menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saling berjanji, bila mana engkau lulus nanti dan engkau melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka jangan engkau masuk surga sendirian, gandenglah aku bersama masuk surga. Dan dia juga berjanji, bila mana aku yang masuk surga duluan, aku tak akan rela masuk surga sendirian, aku akan mencarimu sehingga kita masuk surga bersama. Itulah mereka, ikhwan, yang Allah akan naunginya nanti, kelompok yang keempat. Dan kelompok yang kelima adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima adalah seorang pemuda laki-laki yang dia digoda oleh wanita yang cantik, yang kaya raya, yang punya jabatan. Si wanita itu menggoda laki-laki pemuda itu untuk bermaksiat di tempat yang tidak ada yang tahu, yang tak ada yang melihatnya. Namun si laki-laki itu mengutamakan Allah, maka dia berkata, tidak, aku tidak akan tergoda denganmu. Kenapa? Karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si laki-laki itu masuk dalam golongan yang Allah akan naungi nanti, ikhwani. Untuk yang perihal seperti ini, seringkali kita dapatkan godaan-godaan itu di mana? Di HP kita, di layar kita. Tatkala engkau melihat di HP-mu godaan-godaan atau pandangan-pandangan yang Allah Ta'ala haramkan engkau melihatnya, maka engkau scroll itu, engkau delete itu demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau masuk dalam golongan ini, ikhwani. Dan yang keenam adalah warajulun tasaddaqa khufyatan hatta la ta'lamu yaminuhu ma anfaqa shimaluhu wal hadithu maglubun. Orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga baginda mengkinayahkan, sehingga kalau seandainya dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya pun tak tahu berapa kadar yang ia sedekahkan dengan kanannya itu, ikhwan. Dan yang terakhir, yang menjadi pokok utama dari segala itu adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Yang ketujuh adalah seorang hamba yang tatkala ia duduk bersama Allah, dia merindukan Allah, kemudian dia bermunajat kepada Allah, maka dia meneteskan air mata kerinduan kepadanya. Ia meneteskan air mata takut kepada Allah, ia meneteskan air mata cinta kepada Allah, maka sungguh masuklah ia daripada golongan yang Allah akan naungi nanti di hari kiamat. Karena
Satu tetes air mata itu lebih utama, lebih besar daripada amalan sedekah segunung emas, ikhwan. Wadam'at wajal, ajal min jabal. Surif fi sadaqah au fi ta'am. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua daripada golongan yang Allah Ta'ala naungi nanti di padang mahsyar dengan naungan arasy-Nya. Amin ya rabbal alamin.